Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Shock Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Tan Malaka Institute bersama keluarga ahli waris Tan Malaka dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat mengadakan upacara adat penjemputan gelar Tan Malaka pagi tadi. Prosesi dilaksanakan di sekitar makam Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Upacara adat penjemputan gelar Tan Malaka dilakukan bersamaan dengan hari kematiannya di Kediri, yaitu tanggal 21 Februari 1949. Pada tanggal 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh pasukan dari Batalion Sigatan Divisi Brawijaya di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Perintah itu datang langsung dari Letda Sukoco. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sotonya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Penghujung kisah hidup Tan Malaka dimulai ketika ia dibebaskan dari penjara di Magelang 16 September 1948. Sekeluarnya dari penjara, beliau mencoba kembali mengumpulkan pendukungnya dan menggagas pendirian Partai Murba pada 7 November 1948. Partai ini berasaskan anti-fasisme, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme. Namun, Tan Malaka enggan memimpin Partai Murba. Beliau tidak mau jadi ketua. Mungkin beliau berharap menjadi Presiden Republik Indonesia dan selalu tidak senang dengan politik diplomasi. Selesai kongres pendirian Partai Murba, Tan Malaka menentukan pilihan tentang hari depan pergerakannya. Meski Yogyakarta strategis, yang saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia, dia merasa tidak aman di kota itu. Dikhawatirkan akan terjadi pendudukan Belanda dan bahaya penangkapan oleh pemerintah. Dia juga ingin menjajaki alam pikiran rakyat. Ada dua rencana perjalanan yang hendak ia tempuh, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemungkinan ke Barat atau Banten pun pupus, mengingat Darul Islam sangat aktif di sana dan membenci kaum komunis. Terlebih Banten terisolasi dari pusat republik. Pilihan Tan Malaka jatuh ke Jawa Timur. Selain menjadi medan subur bagi pengikut gerakan kiri, sebagaimana yang diasumsikan dalam Narde Republik Indonesia, di sanalah pukulan yang menentukan akan diselesaikan. Pada tanggal 12 November 1948, Tan Malaka berangkat ke Kediri, mengingat tawaran bantuan dari Komandan Batalion Sabarudin dan jaminan keamanan serta perasaan simpati dari Komandan Divisi Sungkono dan stafnya. Dimulailah jalan gerilyanya di Jawa Timur. Tan Malaka berkesempatan bertemu dengan para prajurit TNI dan pimpinan politik. Apabila senggang, beliau berjalan-jalan untuk melihat-lihat dan mencari tahu tentang keadaan penduduk kampung yang miskin dan keinginan-keinginan mereka. Dalam setiap pertemuan maupun pamflet yang ditulis selama di Jawa Timur, Tan Malaka menuangkan gagasannya akan cita-cita negara nasionalis. Dia menjelaskan ide-idenya dalam Garpolek atau gerilya politik ekonomi di tengah-tengah kalangan militer dan mendapat sambutan hangat. Dia pun rutin mengecam politik diplomasi yang dijalankan oleh Soekarno-Hatta yang dia sebut telah menyia-nyiakan hak-hak mereka sebagai pemimpin dalam program mendesak. Dia bahkan menyebut dirinya sebagai pemimpin revolusi Indonesia. Sebagai contoh kesuksesan propaganda Tan Malaka, sebanyak 17 hingga 19 batalion bergabung dalam Gabungan Pembela Proklamasi atau GPP untuk menghadapi serangan Belanda bila mana sewaktu-waktu datang.
GPP mesti bertindak sesuai petunjuk Garpolek. Propaganda Tan Malaka yang anti politik diplomasi Soekarno-Hatta dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah. Gerakannya mesti ditumpas. Tan Malaka bersama GPP berpindah-pindah markas dan akhirnya melarikan diri ke arah selatan Jawa Timur. Dalam gerilya menyusuri lereng Gunung Wilis di Solo Panggung, Kediri, Tan Malaka ditangkap oleh Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Sehingga pada 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradi Tekebek, orang yang diberi tugas Sukoco. Kematiannya tanpa dibuat laporan maupun pemeriksaan lebih lanjut. Beliau dimakamkan di tengah hutan dekat markas Sukoco. Kematiannya dirahasiakan bertahun-tahun. Setelah makam Tan Malaka ditemukan, dilakukan penyelidikan untuk membuktikan apakah benar jasad yang dimakamkan di Solo Panggung itu adalah jasad Tan Malaka. Sekelompok dokter ahli forensik dari Universitas Indonesia telah mengambil sampel DNA dari keluarga Tan Malaka untuk dicocokkan dengan DNA jasad yang ada di makam. Namun, hingga hari ini hasilnya belum bisa dipastikan cocok 100%. Berdasarkan data-data yang diperoleh, dapat diyakini bahwa jasad di kuburan Solo Panggung adalah jasad Tan Malaka. Demikianlah kisah tragis Tan Malaka yang dirangkum sangatlah singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan Nusantara. Sampai jumpa.